akan menyerahkan ruang Zoom ini kepada beliau Bapak Arif Bukhari yang akan menyampaikan serba-serbi tentang haji yang nanti akan dipaparkan detail oleh beliau bagaimana kita ada produk haji yang bisa dipergunakan untuk alternatif untuk segera siapa saja yang sudah sangat rindu akan ibadah haji. Baik, sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Beliau Bapak Arif Bukhari, beliau adalah Direktur dari Nusuk Center dan saya langsung saja persilahkan Bapak Arif Bukhari. Monggo Bapak. Baik, terima kasih demi atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Pasabdi Ajemai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan iman, serta kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Pada malam hari ini kita dipertemukan atas takdirnya dan menjadi sebuah catatannya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan diberikan syafaatnya ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Amin. yang terhormat Sumi dan yang terhormat seluruh tim Center dan yang terhormat seluruh peserta calon-calon jamaah haji di tahun 2027, di tahun 2028, dan di tahun-tahun berikutnya yang insya Allah akan Allah mudahkan untuk selalu bisa berangkat umroh dan berhaji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita akan membahas terkait nusuk haji. Kenapa ini saya beri judul Haji Nusuk? Karena kita akan mengambil paketan haji langsung dari nusuk, ya. Jadi di sini kita belah, ya, kita akan belah beberapa waktu yang lalu selalu saya bahas juga, gitu kan. Haji di nusuk itu, ya, itu ada dua secara kuota, ya kan. Yang pertama adalah haji domestik atau yang biasa dikenal oleh orang-orang adalah dahili. Ya, ini dikhususkan kepada orang-orang yang ekspatriat yang ada tinggal di sana dan orang-orang yang asli warga negara Saudi Arabia. Hanya pada malam hari ini kita tidak membahas terkait eh, nusuk atau kuota dahili atau kuota domestik, kita tidak membahas. Namun kita akan membahas yang kedua yaitu haji kuota internasional. Baik, sebenarnya di nusuk itu sudah ada Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya akan share, ya. Akan sedikit saya share kenapa ini dinamakan haji nusuk. Bapak Ibu nanti bisa ambil atau eh, buka, ya, di website itu. Ini sebentar saya screenshot, aku sebentar saya akan bagikan. Nah, di sini. Oke, ini langsung kita ambil secara real time, ya. Hats.nusuk.sa. Jadi di sini Bapak Ibu itu sebenarnya seluruh eh, warga Muslim yang ada di dunia itu ada dua kategori, yaitu negara yang mayoritas Muslim, ya, dan negara yang minoritas Muslim. Khususnya di Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, dan beberapa negara-negara yang mayoritas Muslim, ya, itu rata-rata bahkan mayoritas selalu dikelola oleh pemerintah setempat. Kalau di Indonesia itu diolah sama Kementerian Haji dan Umroh, itu kan. Begitu juga yang di Malaysia pun juga dikelola oleh kementerian yang ada di sana. Bahkan di negara Timur Tengah seperti Oman, Bahrain, dan Kuwait, dan Qatar, dan lain sebagainya, itu pun diolah sama kementerian yang ada di sana. Nah, terus kemudian bagaimana dengan negara-negara yang minoritas Muslim? Nah,
ini tetap dilayani oleh pemerintah Saudi Arabia. Contoh, seperti yang kita lihat nih, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri juga. Hanya pada malam hari ini kita akan share ya. Ini nanti akan di menu service country. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, terlihat ya. Ini real dari hats.nusuk.sa. Ini seperti Asia nih, kita lihat Timur Leste, Hong Kong, Jepang, Mongolia, Taiwan, Korea Selatan, terus kemudian Denmark, Estonia, dan lain sebagainya. Ya, negara-negara yang ada di sini adalah negara-negara minoritas Muslim. Jatahnya ada nggak mereka? Ada jatahnya. Berapa gitu kan? Secara teori ya, secara teori jatahnya adalah 1/1000 dari warga Muslim yang ada di negara tersebut. Itu pun ya kalau yang tercatat. Ini secara teoritisnya seperti itu. Namun, rata-rata meskipun mereka diberikan jatah atau kuota, itu pun kebanyakan beberapa negara tidak terpakai secara penuh. Jadi ini yang kita akan ambil ya jatahnya, bukan? Makanya beberapa proses-proses yang nantinya kita akan share, gitu kan? Itu berarti mengambil jatah dari sana. Iya, karena jatah dari negara-negara tersebut itu sering sekali tidak terpakai. Nah, kalau tidak terpakai, mereka pun juga akan plotting ke negara-negara yang sekiranya membutuhkan nantinya. Tapi secara mayoritas adalah negara-negara minoritas Muslim ini, secara teoritisnya itu jarang sekali menggunakan secara full, ya, jarang sekali menggunakan secara full. Nah, bahkan orang-orang yang di sana itu pun diberikan hak untuk bisa mengambil kuotanya, bahkan orang-orang yang ekspatriat, misalkan Bapak Ibu itu bekerja di Denmark, gitu kan, atau bekerja di Finlandia, gitu kan, itu bisa menggunakan kuota yang ada di sana, meskipun Bapak Ibu ini adalah warga negara Indonesia. Itu sangat bisa. Syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah Bapak Ibu wajib menggunakan paspor. Paspornya negara mana? Paspornya adalah negara Indonesia. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu itu ganti paspor. Kalau ganti paspor jelas nanti Bapak Ibu akan berganti ke warga negaraan. Maka dari itu paspornya tetap paspor Indonesia. Terus yang kedua adalah cukup nanti ada salah satu tambahan yaitu kalau Bapak Ibu kerja di sana, Bapak Ibu bisa menggunakan kartu kerjanya atau kartu tinggal di sana. Nah, terus kemudian ini nantinya kita akan mengambil salah satu yang ada di negara yang ada di nusuk di sini. Syaratnya itu nggak perlu bekerja, nggak perlu Bapak Ibu nantinya harus pergi ke negara tersebut, gitu kan? Kita akan uruskan seluruh dokumennya, ya kita yang akan urus, gitu kan? Kita yang akan urus. Terus kemudian Bapak Ibu nggak perlu hadir atau nggak perlu datang ke negara tersebut. Kami nanti akan membuatkan salah satu yaitu dokumen surat izin mengemudi. Maka dari itu nanti Bapak Ibu ketika mau mendaftar, ya kan, ini nggak perlu igomah, nggak perlu apa namanya resident permit nggak perlu bolak-balik sekarang mondar-mandir nggak perlu gitu kan harus daftar menjadi TKI nggak perlu gitu kan syaratnya nanti Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus mempunyai surat izin mengemudi maka nanti kita akan daftarkan dokumennya ya surat izin mengemudi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai sebenarnya surat izin mengemudi ini itu sudah mempunyai kapasitas internasional sebenarnya gitu kan jadi nanti kami akan urus bagaimana Bapak Ibu itu mempunyai surat izin mengemudi dari salah satu negara yang ada di sini. Dan itu pun secara internasional bisa kita buatkan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu di mana kuota internasional itu kita bisa ambil dari langkah yang bisa disetujui dan diresmikan oleh Saudi Arabia menggunakan sub.sa. Jadi nanti daftarnya itu nanti akan ada di sini semuanya. Baik, saya stop share-nya. Saya akan ganti untuk share yang selanjutnya. Mohon ditunggu. Ini adalah salah satu tampilan ya, tampilan yang negara-negara yang ada di
nusuk.sa. Baik, selanjutnya untuk pilihan paket, ya, pilihan paket. Kalau di Nusuk itu Bapak Ibu, itu ada tiga. Yang pertama standar, yang kedua premium, dan yang ketiga adalah luxury. Baik, kita nanti hanya membahas satu kategori atau klasifikasi paket, yaitu standar, ya. Jadi ini harganya lebih terjangkau, ya, lebih terjangkau dikarenakan untuk yang premium sama luxury ini harganya sudah di atas 400 juta nantinya. Kita insya Allah akan menggunakan paketan yang standar. Terus berapa lama nantinya jamaah itu eh, melakukan processing haji, gitu kan? Insya Allah kita sesuai dengan ketentuan yang ada di Nusuk, Bapak Ibu bisa melihat kalau standar ini adalah maksimal kita 14 hari, ya, 14 hari Bapak Ibu nanti melakukan processing untuk pada saat melakukan ibadah haji. Ini di luar ini ya Bapak Ibu, ya, di luar waktu terbang, ya, waktu terbang. Jadi secara totalitas antara 14 hari sampai dengan 18 hari. Baik, kita insya Allah akan menggunakan kategori standar yang non-shifting. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui juga di Saudi itu ada dua pilihan lagi, yaitu non-shifting dan shifting. Yang membedakan adalah Bapak Ibu nanti pada saat eh, sudah sampai di Jeddah, ya kan? Mohon maaf, sudah sampai di Mekah, ya, Bapak Ibu, kita langsung menginap di sekitar Aziziyah, ya. Ada sih dia langsung inap di sekitar Aziziyah. Nanti untuk setelah umroh tamatunya, ya, Bapak Ibu nanti langsung kita inapkan di Aziziyah. Baik, kita nanti akan bahas tanggal-tanggalnya tanggal berapa aja. Dan untuk paket standarnya ini sama Bapak Ibu, eh, ada akomodasi bintang 3, kemudian konsumsi 3 kali 1 hari, 3 kali dalam 1 hari, kemudian bis, transport dan lain sebagainya, kemudian layanan Armusna, yaitu layanan selama Bapak Ibu nanti di Mina, Arafah, Dzalifah, dan Mina kembali. Dan ada pendampingan juga, ya, pendampingan dari Nusuk itu langsung. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui, ya, karena kita menggunakan kuota internasional, maka mutawif yang ada di sana nantinya hanya ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, ya, sama bahasa Arab. Ya, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita nanti tetap akan kawal pendampingan dari Indonesia. Mulai dari Indonesia kita nanti ada tour leader, bisa membantu mendampingi Bapak Ibu, itu kan, sampai dengan kepulangannya. Hanya nanti pada saat Bapak Ibu sudah sampai di sana, yang biasanya, oh, biasanya ini kalau umroh mutawifnya itu muda-muda dan mutawifnya ini bisa bahasa Indonesia. Nah, kita tidak bisa menyajikan, tapi yang jelas eh, mutawif itu disediakan langsung dari pemerintah Saudi Arabia dan sudah berkualitas dan bersertifikat yang sudah ditentukan oleh Nusuk.sa. Baik, ini perbedaan antara shifting dan non-shifting, ya. Kalau shifting itu ada perpindahan antara Mekah ke transit, gitu kan. Ini antara hotel Mekah dengan hotel yang ada di transit ada perbedaan karena dari sisi harga. Terus kemudian kalau yang non-shifting, ya, non-shifting ini Bapak Ibu ketika sudah sampai di Mekah ini nggak perlu pindah-pindah hotel lagi. Jadi cuma satu satu hotel yang sudah ditetapkan dan nggak bakalan untuk pindah kecuali pada saat proses perpindahan hotel ke Mina itu tetap kita akan pindahkan gitu. Jadi nanti untuk fasilitas maktab tetap mendapatkan, untuk fasilitas yang ada di Armusna selama di Mina, kemudian di Arafah dan di Musdalifah, serta kembali lagi ke Mina, Bapak Ibu nanti tetap ada maktab dan transportasi bis bahkan untuk makan selama processing di Armusna. Baik, ini timeline, ya, perjalanan. Jadi ini karena nggak terlalu ribet, ya Bapak Ibu, ya, untuk processing haji yang ada di Nusuk ini seperti Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu itu melakukan umroh, hampir sama sebenarnya. Hanya processingnya adalah processing haji. Perbedaan ada wukufnya, gitu kan. Terus kemudian ada mabitnya, gitu kan. Terus kemudian ada lempar jamarot, beberapa
rukun pasti berbeda dan untuk kewajiban-kewajiban pun juga ada tambahan dibandingkan dengan umroh. Hanya ini nggak terlalu ribet gitu kan. Tidak seperti yang dahili harus Bapak Ibu harus pergi ke Saudi, kemudian urus igoma, ada aplikasi yang harus diisi, biometrik dan lain sebagainya. Kalau ini seperti layaknya Bapak Ibu ketika umroh tanpa harus ada biometrik. Baik, untuk timeline perjalanan ya, ini lebih kurangnya antara 10 sampai 14 hari, mohon maaf. Dan pada saat H-1 ya, H-1 menjelang Armusna atau Musdalifah. menjelang Bapak Ibu nantinya eh, datang ke Mekah, ya kan? Ini insya Allah kita akan terbang di awal bulan Dzulhijjah, bukan di pertengahan Dzulqa'dah, bukan. Melainkan Bapak Ibu nanti kita akan terbangkan di awal bulan Dzulhijjah. Ya ini kalau orang Indonesia adalah kloter yang paling akhir, gitu kan? Kloter yang paling akhir dan pulangnya pun juga paling utama nantinya karena processing untuk hajinya antara 10 sampai dengan 14 hari, gitu kan? Nah, ini yang pertama, insya Allah kita akan terbang di tanggal 1 atau sampai dengan di tanggal 3 bulan Dzulhijjah, ya kan? Maka nanti Bapak Ibu nanti kita akan landing di Jeddah. Setelah dari Jeddah, Bapak Ibu nanti ke Madinah. Ke Madinah lebih kurangnya 3 hari ya, 3 hari. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan kami pindahkan ke Mekah. Nah, untuk proses untuk perjalanan antara Bapak Ibu ketika Baik. pindah dari Madinah ke Mekah, maka ada kewajiban yaitu untuk melakukan umroh tamattu. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada niatan untuk melakukan umroh dan tetap ada di Bir Ali untuk niatan umroh tamatnya. Baik, Insya Allah nanti setelah umroh pertama tuh ya selesai, Bapak Ibu nanti akan kami inapkan di sekitar Aziziyah, gitu kan? Di sekitar Aziziyah, bukan di ring 1, ring 2 atau di ring 3 ya Bapak Ibu ya. Melainkan Bapak Ibu nanti kita akan inapkan di daerah Aziziyah. Nah, ini insya Allah nanti di tanggal 7 Dzulhijjah ya, terutama di sore atau sudah menjelang malam, Bapak Ibu nanti kami akan pindahkan lagi ya, mohon maaf, bentar. Itu nanti di Azizah lebih kurangnya 2 hari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan pertama itu. Nah, nanti setelah tanggal 7 pada saat tanggal 7 sore ya, 7, 7 Dzulhijjah sampai dengan malam, insya Allah kita nanti akan pindahkan Bapak Ibu semua jamaah itu ke area Mina. Jadi nanti di tanggal 7 malam ya, berarti Bapak Ibu nanti di tanggal 8-nya itu sudah posisi start, Bapak Ibu sudah menduduki maktab ada di Mina. Nah, untuk bisa mengambil niatan haji ada di situ dan untuk melakukan tarwiyah ada di tanggal 8. Baik, setelah itu nanti Bapak Ibu ya tanggal 8 sudah selesai, niatan sudah untuk labbaik Allah Hajjan. Dan nanti insya Allah kita akan pindahkan Bapak Ibu di tanggal 8 malam, ya, 8 malam Dzulhijjah. Nanti seluruh jamaah akan kami pindahkan ke Arafah pada saat tanggal 8 malam harinya, gitu kan, atau sampai dengan subuh. Nanti Bapak Ibu bisa istirahat di tenda atau di maktab Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan Arafah selesai ya, maka tanggal 9 malam ya Bapak Ibu nanti akan kami pindahkan lagi bersama-sama menggunakan bus ya, itu eh, untuk melakukan mabit di Musdalifah ya. Setelah dari Musdalifah nanti Bapak Ibu bisa mabit 1 malam di situ sampai dengan setelah itu Bapak Ibu nanti akan kembali lagi ke tenda Mina dan tanggal 10 di hari Tasyrik, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan lempar jamarot tanggal 10, 11, dan 12. Insya Allah kita akan menggunakan nafar awal nanti di tanggal 12 Bapak Ibu nanti selesai dan nanti setelah tanggal 12 selesai setelah lempar jamrot yang terakhir maka Bapak Ibu nanti akan pindah lagi ke daerah Aziziyah di mana Bapak Ibu tinggal sebelumnya. Nah, insya Allah kita akan tolak ke Indonesia ya
lebih kurangnya di tanggal 14 atau di tanggal 15 Dzulhijjah. Nah, ini adalah salah satu timeline perjalanan pada saat nanti Bapak Ibu melakukan ibadah haji menggunakan kuota internasional. Jadi nggak perlu berlama-lama, ya nggak perlu berlama-lama Bapak Ibu pada saat melakukan prosesinya nggak perlu seperti yang reguler, gitu kan, sampai dengan 35 hari, 40 hari, bahkan untuk kota dahili yang kita berangkatkan dari Indonesia pun juga lebih dari 30 hari, rata-rata 30 hari yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kan. Namun untuk kota internasional ini, Bapak Ibu cukup maksimal adalah 18 hari. Itu sudah termasuk dengan proses PP penerbangannya. Dan insya Allah kita akan menggunakan kota internasional yang menggunakan visa haji. Baik, ini adalah salah satu timeline perjalanan. Terus proses pendaftarannya bagaimana? Baik, ini adalah posisi ya pada saat nantinya eh, salah satu eh, proses di mana di dalam platform itu ya, ini kita ambil, saya screenshot langsung dari Nusuk ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti untuk akunnya kami nanti akan buatkan ya, mulai dari akun Nusuk, mulai dari upload data internasionalnya, mulai dari pengisian aplikasi di Nusuk, kemudian sampai dengan tahapan verifikasi di Nusuk, itu kami akan create-kan semua, kami nanti akan buatkan semuanya. Bahkan nanti pada saat pemilihan private kategori ya, nanti kami akan buatkan juga, kecuali ya beberapa jamaah yang nanti akan request mungkin, Mas, saya mau upgrade kamar gitu kan, saya maunya nggak mau pakai kuat, bisa nggak? Bisa, insya Allah, selama available. Jadi karena kita beli untuk pesawatnya pun juga melalui Nusuk, kita tidak bisa membeli paket di luar Nusuk ya, termasuk untuk hotel, termasuk untuk maktab atau masyair, bahkan untuk tiket pesawat pun itu semuanya under Nusuk. Kita nggak bisa beli dari platform yang lain seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa beli dari luaran. Semuanya under Nusuk. Nanti ini bisa dilakukan Bapak Ibu ya, proses pendaftarannya itu maksimal adalah sampai dengan akhir Agustus. Kenapa? Gitu kan? Karena insya Allah untuk proses pendaftaran di Nusuk ya, ini insya Allah akan di open. Kalau sekarang masih belum open Bapak Ibu, masih belum open, ya kan? Itu insya Allah di awal Oktober. Maka kami membutuhkan waktu untuk pembuatan dokumen internasionalnya lebih kurang 1 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pendaftaran sampai dengan ke kami sampai dengan akhir Agustus ya, maka kami membutuhkan waktu lebih kurang 1 bulan, berarti sampai dengan September pertengahan atau sampai dengan September akhir, dokumen itu sudah kami terima, maka di awal Oktober nanti kami akan uploadkan semuanya di Truk. Kemudian nanti untuk pembayaran keduanya, ya untuk pembayaran keduanya, jadi Bapak Ibu nggak perlu melunasi terlebih dahulu, gitu kan? Nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang kami nanti akan laporkan step by step, gitu kan, sampai minimal upload itu menghasilkan tahapan yaitu di nomor 4, yaitu application verification. Jadi ini adalah sebuah tahapan di mana kita bisa lolos atau tidak untuk bisa terverifikasi di aplikasi Nusuk. Insya Allah selama paspor itu tidak pernah punya masalah, ya, insya Allah itu approvalnya lebih tinggi gitu kan. Beberapa jamaah-jamaah yang kemarin yang pernah kena tarhil di Saudi gitu kan, ini sulit untuk bisa mendapatkan approval dari Nusuk. Namun insya Allah ketika Bapak Ibu tidak pernah punya masalah di urusan Saudi, insya Allah akan menjadi lancar. Nah, terus kemudian tahapan kelima select private kategori ini lebih kurangnya itu di bulan November akhir atau di awal Desember. Ini sudah mulai Bapak Ibu untuk tahapan pembayaran yang kedua. Nah, ini perlu Bapak Ibu camkan, catat, gitu kan.
Ini pembayaran kedua adalah untuk membayar masyairnya pada saat eh, mau hajiannya gitu. Jadi proses pembayaran kedua itu nggak langsung 100% Bapak Ibu, namun cukup 150 juta nanti Bapak Ibu bisa membayarkan dan ini kita bayarkan juga langsung kita forward ke walletnya Bapak Ibu nantinya di Nusuk. Nah, setelah itu kita akan tunggu hasil insya Allah sampai dengan Syawal. Setelah itu insya Allah Syawal visa hajinya pun juga akan keluar. Kan? Nah, setelah keluar nanti Bapak Ibu baru bisa melakukan pembayaran yang terakhir yaitu ke pelunasan. Ini adalah tahapan-tahapan yang ada di aplikasi platform. Ini bukan rekayasa saya secara pribadi, namun saya screenshot langsung dari platform. Nah, ini adalah alur pendaftarannya Bapak Ibu. Kita lihat kan sampai dengan visa itu keluar, insya Allah di awal. Baik, ini adalah beberapa referensi kalender-kalender ya. Berarti kalau kita lihat eh, bulan Safar ini masih penggunaan atau kepengurusan dokumen luar negerinya kan. Nanti sampai dengan awal, mohon maaf, pertengahan September ya, pertengahan September sampai dengan Oktober ini masih ada tahapan untuk melakukan upload data dan verifikasi lanjutan kan. Nah, sampai dengan awal Desember nanti ya, awal Desember ini tahapannya adalah nanti untuk memilih provider. Provider itu kayaknya penyedia jasa pada saat Bapak Ibu nanti di Saudi Arabia pada saat Bapak Ibu melakukan ritual ibadah haji. Baik, setelah itu nanti pembayaran yang terakhir ya, insya Allah ada di tanggal awal Februari, di Februari sampai dengan Mei. Ini adalah finalisasi semuanya ya, untuk visa sudah keluar eh, di bulan Syawal ya, di bulan Syawal insya Allah nanti untuk visa sudah keluar. Baik, dan insya Allah kita akan berangkat di musim haji antara tanggal 1 ataupun tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan terkait processing untuk pendaftaran kuota haji menggunakan aplikasi Nusuk. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan atau melalui chat yang ada di Zoom. Silakan. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan Pak Arief. Jadi serba-serbi tentang haji kuota internasional ini cukup tadi sudah gamblang ya dipaparkan. Baik, di kolom chat belum ada yang bertanya, Pak. Oh, ini ada yang bertanya, Pak. Untuk SIM, apakah yang dikeluarkan dari Indonesia atau negara yang kuotanya kita pakai, Pak? Indonesia Baik, saja. kalau untuk SIM, ya syaratnya memang kita membutuhkan SIM dari Indo, namun nanti kita akan ajukan untuk menjadi SIM internasional dari negara yang kami akan tunjuk, Mbak Sumi. Jadi Oh, punya baik, dua SIM, baik. jadi Berarti itu tidak ada masalah. dari Indonesia. Oh, baik. Jadi dari Indonesia sudah dibuatkan terlebih dahulu, nanti akan dibuatkan lagi dari negara yang kuotanya kita pakai, gitu ya Pak Arief ya. Betul, betul. Jadi kalau SIM di Indonesia diurus sendiri ya, kita nggak bisa bantu Iya, untuk urus di Indonesia. i- itu keterangannya Bapak yang sudah tadi sudah bertanya, sudah dijelaskan untuk SIM-nya. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan selanjutnya. Baik, ini apa ada MOU Andai gagal berangkat? Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi sebelum gagal berangkat kita sudah akan ketahuan gagal berangkat atau tidak. Dari mana? Gitu kan? Dari sini Bapak. Bisa dilihat dari proses yang poin keempat ya, application verification. Ini adalah tahapan kita ditolak atau tidak dari tahapan nomor 4 ya. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ya, ini adalah tahapan
ketika nanti kepengurusan dokumen. Nah, ini syaratnya kita nanti untuk melakukan DP 50 juta. Jadi di tahapan keempat ini Bapak Ibu ya ada dua pilihan. Pada saat nantinya Bapak Ibu terverifikasi ya, maka lanjutan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 insya Allah tidak ada masalah. Selama di poin 5 dan 6 Bapak Ibu melakukan pembayaran ya. Tapi kalau misalkan sudah terverifikasi namun Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran, maka ya udah akan terpending kajiannya gitu. Ada telepon di sini. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu itu di poin 4 itu tidak terverifikasi ya, dua pilihan lagi. Yang pertama ya, Bapak Ibu nantinya akan kami berangkatkan di tahun 2028, 2029 atau 2029 atau 2030. Artinya selama SIM itu masih berlaku. Nanti kita akan ada beberapa tahapan, ya kan? Jadi Bapak Ibu nggak perlu melunasi semuanya terlebih dahulu. Cukup di tahapan pertama, cukup DP 50 juta. Nah, ini 50 juta ini kita akan gunakan memang untuk kepengurusan dokumennya Bapak Ibu, gitu kan? Bukan untuk keperluan yang lain, bukan. Namun 50 juta ini kita akan gunakan untuk kepengurusan dokumennya. Terus kemudian kalau misalkan eh, sudah bayar 50 juta, kemudian Bapak Ibu nggak terverifikasi, ya, kita sudah melakukan upaya sedemikian rupa, kemudian Bapak Ibu tidak mau hajian di tahun berikutnya, 28 nggak mau, 20, 29 nggak mau, 20, 30 nggak berkenan, maka ini tidak ada refund dari 50 jutanya, hanya kami akan melakukan refund maksimal adalah 5 juta. Jadi yang 45 juta akan kami potongkan untuk kepengurusan dokumen. Namun perlu dicatat lagi, ketika nanti tahapan verifikasi, aplikasinya sudah terverifikasi semuanya, mohon tahapan yang kelima dan keenam ini dipenuhi. Karena nanti kami membutuhkan dana lagi untuk kepengurusan ya untuk pembayaran ke sub itu. Jadi untuk MUU-nya ya nanti kita akan perjelas semuanya beberapa risiko-risiko ketika poin 4 ini tidak terverifikasi. Namun ini perlu Bapak Ibu catat juga tidak terverifikasi ini kemungkinannya kecil Bapak Ibu selama Bapak Ibu tidak pernah punya masalah dengan paspor di Saudi Arabia. Itu Bu Sumi. Baik, masih ada lagi sepertinya Pak Arief. Dari 50 juta DP, andai gagal berangkat, dipotong berapa? Oh, mohon Potongnya tadi diulang. 40, ya, potongnya 45 juta, Pak. Jadi nantinya gini, yang 45 juta itu untuk pembuatan apa namanya? Untuk pembuatan dokumen internasionalnya, kan. Namun sebenarnya eh, kalaupun nggak berangkat, ya, kalaupun nggak berangkat, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk dipotong ataupun tidak sebenarnya, ya kan? Masih mempunyai kesempatan untuk kita upload lagi di tahun berikutnya. 28 bisa, 29 bisa, 20, 30 bisa selama dokumennya itu masih berlaku. Gitu. Jen, 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 Kalau Pak. untuk totalnya Cukup jelas itu nih, Pak. di angka 335 dengan paket standar non-shifting ya Bapak Ibu ya. Kita hanya kita hanya membuka satu kategori aja. Kenapa kita membuka kategori? Jadi gini Bapak Ibu, saya jelaskan. Pada saat nanti pemilihan paket itu ya, kita memang nggak bisa memilih Bapak Ibu. Ini saya jelaskan beberapa teknisnya. Jadi misalkan kita itu ada 20 rombongan nih, 20 rombongan ya. 20 peks orang, ya kan? Ini kalau kita nggak mengambil secara apa namanya, secara cepat, ya kan? Ada kemungkinan 20 rombongan ini terpisah, ya. Jadi di nusuk itu siapa cepat dia akan dapat, itu. Nah, pada saat tahapan di poin ke sini nih, di poin kelima, ya, di poin kelima dan enam. Bapak Ibu nanti bisa pilih private kategorinya, tapi belum bayar, ya sama aja akan ditinggal gitu loh. Jadi nanti poin tahapan ke 5, 6, dan 7 sampai ke 8 ini, sampai ke 9 ini, ya kan?
Ini adalah tahapan-tahapan ketika proses itu harus lebih cepat, gitu kan? Artinya gini, nanti di proses ini ketika 20 pack ini, ya kan, ini kita bisa ambil nggak bisa langsung 20 pack, nggak bisa. Dalam satu provider, ya. Dalam satu provider, itu kita nggak bisa langsung ambil, kita punya 20 pack nih, langsung booking 20 nggak bisa Bapak Ibu. Jadi, ketentuan yang ada di Nusuk adalah maksimal adalah booknya per 10. Jadi kita akan melakukan 2 kali booking, gitu kan, 2 kali booking untuk pemilihan paket yang ada di situ. Namun khusus untuk suami istri, ya kita nanti akan grupkan tersendiri, grupkan tersendiri. Jangan sampai gini Bapak Ibu, ketika ketika dua 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 grup ini ya kita booking yang pertama 10, yang kedua 10. Ternyata suaminya di booking yang pertama, si istri dibukingkan yang kedua gitu kan. Ternyata providernya beda gitu kan. Providernya beda, ini bisa jadi beda maktab bisa jadi ini terjadi gitu kan. Karena kita nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat eh, di provider itu ada kapasitas berapa pada saat kita akan melakukan booking gitu. Jadi ini perlu kami sampaikan gitu kan, jangan sampai loh saya kenapa rombongan yang 20 itu terpisah gitu kan, kita nggak mengharapkan sebenarnya, namun kita akan antisipasi bagaimana 20 orang ini itu bisa dalam satu provider, yaitu pada saat poin ke-5, 6, dan 7 sampai ke 8 ini wajib kami barengkan nantinya. Jangan sampai pada saat tahapan pembayaran ini ada yang ini uangnya belum cair ini segala macam ya nanti akan mendapatkan risiko akan terpisah dari rombongan. Kalau misalkan di provider masa airnya itu sudah habis. Begitu. Kayaknya gini loh, ibaratkan kita naik naik kereta tapi gerbongnya berbeda. Bisa jadi seperti itu. Kenapa nggak satu gerbong kan? Ini kemungkinan bisa terjadi Bapak Ibu. Gitu. Karena kalau untuk haji lewat nusuk ini nggak seperti umroh. Kalau umroh enak ngaturnya gitu. Tapi kalau hajian ini karena yang make bukan kita aja gitu kan, tapi dari seluruh belahan dunia. Itu Bu Sumi. Baik Pak Arief, sudah cukup jelas dipaparkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya berkaitan dengan haji kuota internasional ini. Alhamdulillah ternyata bisa menjadi solusi Oh, bagi yang share sudah screen-nya belum sangat kita lihat. rindu. Bentar, bentar, Mbak Sumi. Share screen-nya belum. Nah, ini screen-nya terlihatkah? Ini beberapa tahapannya Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi Oh, ya. terlihat Pak Arief, sudah terlihat jelas. Gitu. Ini wajib bareng, jangan sampai eh, dalam 20 pack itu berbeda-beda gitu loh. Kalau bisa karena di nusuk ini apa ini namanya istilahnya ya. Cepat-cepat dia dapat gitu loh. Mau dahili, mau domestik, mau inter, ya ini sama gitu kan. Kecuali kalau dikelola sama Kemenhaj sendiri gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak ini. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ketika visa itu sudah keluar, kita nanti akan inputkan itu ke Sisko Patuh karena antara nusuk dengan Sisko Haj itu nanti tersambung. Jadi kita nggak perlu inputkan lagi bandara dan migrasi karena semuanya tadi. Dan visanya resmi, memang visa Haj gitu kan, visa ya memang visa Haj gitu. Itu. Umi. Monggo yang lain. Baik, ini sementara belum ada yang bertanya di kolom chat. Monggo yang mau langsung bertanya mungkin ada Pak Teguh, Bapak. Monggo, mau ada pertanyaan Pak yang sudah open kamera. Pak Teguh, monggo Pak kalau mau ada pertanyaan atau Pak Lukman Hakim. Ini ada calon jamaah kah, Mbak? Ini saya Ya, belum tahu.
tidak bisa memastikan. Ada yang Baik, silakan yang bertanya. Ya, ya sebetulnya kan sudah daftar reguler. Ini gimana, Iya, Pak. Pak? Kalau reguler nggak bisa, Pak. Artinya nggak bisa di apa namanya ya? Ini beda kuota, Pak. Sudah kuota nggih. Beda Hmm. kuota ini. Kalau reguler itu kan jelas belum terdaftar ke Nusuk kan, masih daftar kan. Iya. Berarti dana itu kan belum teralokasikan itu ke Hmm. Iya, iya, Jadi iya. misalnya kan. kuota reguler yang kita sudah daftar, terus kita diamkan saja biar tetap terdaftar, kita berangkat sendiri pakai ini, apakah bisa Pak Arif? Arif, Iya. Ya, mohon maaf, sepertinya saya terputus. terputus-putus suaranya. Ya, Beliau Hmm. tidak begitu jelas Pak. ya, ini sudah jelas. Internet saya terputus barusan. Halo? Ya jelas, Pak. Halo? Ya, jadi gini Pak Jelas, Teguh, jelas. kalau Ya. untuk yang sudah daftar reguler, ya, kan nggak ada kaitannya dengan Pak kuota Arif, Pak Indonesia. Arif, cek, cek. Hmm. Halo, halo? Ya, Ya, jelas, Ya, Bu. jelas, baru masuk loh. Nggih. Hmm. jelas Gimana ya. Pak Arif misalnya kuota Baik, regulernya kalau untuk didiamkan kuota saja? reguler, kalau daftar ya nggak masalah, daftar ke sini nggak ada masalah Pak, karena nggak ada kaitan sama sekali dengan kuota reguler. Baik Berarti kuota otomatis yang reguler ataupun kuota plus nggak ada kaitan sama sekali di sini. Hmm. Berarti kalau daftar ke sini kuota regulernya hangus ya, Pak ya? Tetap jalan reguler Pak, Boten, Pak. nggak ada kaitan, nggak ada Hmm. kaitannya. Iya, iya. Berarti Itu Pak. total yang Tetap tiga ratus jalan tiga puluh berarti lima tadi ya? Ya, totalnya 335. Itu kan dibayarkan 3 kali termin Pak, sesuai dengan steps dari platform nusuknya. Iya, iya. Itu seharusnya pembayarannya itu eh, 2 kali Pak, 1 kali mohon maaf, 1 kali, yaitu pada saat di nusuk aja gitu kan. Cuma kan biar jamaah Indonesia itu merasa aman, oh ya kita step by step ke pengurusan dokumen kita minta DP 5 juta. Nanti yang kedua adalah pembayaran untuk walletnya dan yang ketiga adalah pembayaran pada saat sah haji. Iya. Oke, sudah paham, Pak. Baik Pak Teguh, semoga bisa berangkat haji bareng ya Pak. Ya, insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Jadi Bisa monggo bareng lagi, kalau Pak. yang lainnya. Kota reguler apa nih? Kota reguler atau internasional harga sama atau beda? Kalau reguler itu Bu, reguler di Indonesia kemarin sempat diumumkan ya harga berapa? 107 ya, betul nggak sih? Ya, Kota sekitar itu, reguler. Pak. Nah itu harga aslinya Bu, harga asli kuota reguler. Ya, Harga aslinya segitu. Hanya kita kan punya tabungan tuh ke pemerintah berapa? 25 juta kan. Nah, dua puluh ya, lima juta itu kan di diolah, diproduksi sampai mengembang menjadi sekian puluh juta gitu kan. Misal ibu bapak itu punya dana di Kementerian Haji 25 juta, nanti kan diputar tuh sama Kemenhaj menjadi produktif gitu kan. mm, Anggaplah ada hasil menjadi 45 juta ya, ya ya udah nanti 45 juta pada saat tanggal atau tahun itu harganya 90 juta ya Bapak Ibu nanti nambahnya 45 juta gitu. mm, Itu kalau reguler gitu kan. Kalau ya, inter ya langsung berangkat, gitu kan, langsung bisa berangkat di tahun depannya lagi. Kalau mm, harganya sih rata-rata hampir sama ya Pak. Kalau dari nusuk ya, kalau dari nusuk. Cuman kalau kalau reguler yang diambil pemerintah kan jelas itu yang mungkin maktabnya jauh, hotelnya pun juga nggak terlalu nggak terlalu deket juga kan gitu kan. Ya tergantung dari pemerintah ambilnya yang kota yang mana di nusuk. Mas sudah ada jatahnya sendiri sih.
Itu Bu Eni. Hampir sama dengan Haji Plus ya Pak ya? Ya kalau ini insya Allah sama, hampir sama dengan plus Pak, yang standar ini Pak. Hampir sama Ya. dengan plus. Dan kita nggak lama ya, cuman maksimal 18 hari. Ya ya. So. Tadi yang di Madinahnya 3 hari ya Pak ya? Madinahnya 3 hari Pak. Madinah 3 hari. Terus kemudian nanti di Mekahnya itu lebih kurangnya 10 hari Pak. Di 10 Mekahnya. hari. Kita hitung ya, coba ya. Hmm. Antara hari pertama sampai hari keempat ya, ya itu Bapak Ibu kan ada di Madinah, gitu kan. Nanti di tanggal di tanggal 4 ya, di tanggal 4, 5, 6 ya, 5, 6, 4, 5, 6 ini Bapak Ibu kan setelah Umrah Tamattu itu kan inap dulu di daerah Aziziyah tanggal 7 ya, tanggal Ya, 7 eh, malam pindah ke mana? Ke Mina. 7, 8, 9, Mina. 10, 11, 12. Ini sudah 8. Tambah 4 hari tadi. 12 hari. Dan gitu kan. Hmm. 12 hari. Ya sekitar 12 hari, 14 hari lah Pak. Lebih kurangnya segituan. Nanti kita akan Itu ya. sesuaikan eh, jadwal terbang juga Pak. Itu Hmm. kan. Yang available pada saat dinusuk itu tanggal berapa aja gitu kan. Dan ini pada saat nanti Bapak Ibu nantinya sudah landing di Jeddah ataupun di Madinah, ini tim nusuk akan melakukan penjemputan gitu. Meskipun itu cuma 1 orang, 2 orang tetap akan dijemput menggunakan bus gitu. Dari nusuk yang akan jemput. Oke. Ya sudah paham Pak. Baik Pak Teguh. Oke. Terus ini apa lagi nih? Ehm, Maksimal pendaftaran itu di akhir Agustus, Pak Agus. Bisa keluar itu insya Allah di Syawal. Syawal, terus kemudian keamanan visa, ya visa karena visa haji, insya Allah kita aman dan nanti kita akan interkoneksikan dengan Cisco Hajj. Kalau untuk perjalanan estimasinya antara 14 hari sampai dengan 18 hari, Bu Hesa Kartika. Processingnya ya, kita akan lihat flag Baik, jadwal sudah schedule-nya. terjawab semuanya Bapak Ibu. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ini lebih simpel sih Mbak Sumi dibandingkan Dahili ya. Lebih simpel, lebih cepat hajiannya. Tapi kalau mau berlama-lama di Saudi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, cuma di luar harga nantinya. Oh, bisa Pak. Misalnya minta agak dilamain gitu bisa ya Pak? Bisa, tapi setelah hajian ya. Kalau hotel Mekah Madinah, kita belum bisa menentukan Pak. Belum bisa menentukan kalau hotel Madinah, karena tergantung dari provider yang ada di Nusuk nantinya. Offeringnya yang mana aja. Jadi eh, nggak bisa kita menentukan hotelnya yang mana kita bisa pilih, kita bisa memilihnya nanti, Pak, setelah open platformnya. Kalau saat ini Nusuk belum belum bisa melakukan open pemilihan paketnya sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh Nusuk. Jadi saya ulang lagi untuk hotel Makkah Madinah kita belum bisa memilih tergantung provider yang ada di Nusuk nantinya itu ada banyak provider, Pak, kan? Kita nggak bisa memilih saat ini. Beda sama umroh. Kalau umroh kita bisa pilih. Kalau kalau yang ini kita nggak bisa. Monggo, yang lain Berarti ini tergantung dari nusuknya gitu ya Pak. Kak. tergantung dari providernya. Kan nanti ada nggak satu dua provider, puluhan provider di situ nantinya. Dalam satu paket misalkan standar, yang standar itu ada 35 35 atau 50 provider ya kita nanti akan pilih gitu kan. Mana yang terbaik dan mana yang available di Oh, negara baik, yang baik, kita pilih. baik. Kalau tahun 2026 ini kemarin untuk Untuk hotel tahun Mekahnya 2000. kita
Ya. di Azizia. Kalau Oke. untuk Sejak 22 peristiwa November. Terus untuk di Madinahnya kemarin kita pakai da, da, Darnal Naim di pintu 338 itu. Kita pakai yang kemarin di pintu itu. Kalau untuk berangkat, insya Allah kita sudah aman. Ya karena sudah terkoneksi dengan Cisco Hat, insya Allah kita nanti akan pakai seragam. Tidak seperti dahili yang harus bebas seperti orang bekerja. Kita nanti insya Allah akan pakai seragam. Cuman seragamnya seragam jas ya. Kalau nanti kita akan tentukan bareng-bareng dari vendornya nanti menentukan mau pakai batik atau pakai jas atau pakai apa ya. Ya intinya kita pakai seragam lah nantinya. Monggo. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, mumpung masih eh, ada Pak Arief di sini, bisa kita tanyakan detailnya bagaimana serba-serbi perjalanan dengan kuota internasional ini. Masih ada Maskapainya waktu. apa, Pak Arief? Maskapainya yang kemarin kita pakai Etihad, Bapak Ibu. Etihad. Oh, Tahun lalu kita Etihad, pakai J. Terjawab. Maskapainya Etihad, maskapai J. nanti pun juga tergantung dari nusuk karena maskapai, hotel, paket itu semua dari nusuk. Kita nggak bisa beli dari tempat lain nggak bisa. Jadi harga yang dibayarkan Bapak Ibu itu sudah termasuk tiket yang ada di Hmm. nusuk. Itu Bu Sumi. Udah cukup nih. Berarti ini semua by nusuk gitu ya, Pak? J. Totalitas mulai dari pesawat, hotel, catering, Sepertinya sudah semua dari nusuk. J. Baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Insya Allah sudah jelas. Dan semoga nanti kita direzekikan oleh Allah bisa berhaji dengan kuota internasional ini. Lebih Amin. cepat, insya Allah aman. Oh baik, Amin. Bapak Robianto mau bertanya. Monggo Pak, bisa langsung atau lewat chat. Mau bertanya langsung juga boleh, Bapak. Monggo. Bapak Robianto Hari Purnomo. Kita insya Allah Oke. menggunakan dari Ini Timor kuota Leste, internasionalnya dari mana, Pak? atau dari Papua Nugini, Pak. Kalau ngatas 35 total. Bila sampai visa tidak keluar atau tidak terverifikasi apa jaminan? Jadi gini Pak, yang sudah saya sebutkan tadi, Pak Agus, gitu kan. Kalau tidak terverifikasi, yaitu nanti yang nggak perlu dibayarkan apapun, kecuali urusan dokumen. Dokumennya tadi kan 50 juta tuh, gitu kan. Itu yang dibayarkan, kan. Tapi kalau misalkan, kalau sudah terverifikasi, insya Allah keluar tuh visa. Kan sudah dibayarkan semua, asal pembayaran di nusuknya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu. Jadi yang mengeluarkan visa itu dari nusuk. Jadi bisa dikatakan selama sudah terverifikasi di tahapan keempat tadi, gitu kan, yaitu lebih kurangnya di bulan Oktober atau November, ya tinggal lanjut aja. Nah, nanti pembayaran selanjutnya ada di bulan Desember gitu kan. Nah, tinggal kita tunggu visanya. Kalau sudah melalui tahapan itu, insya Allah sudah keluar tuh di Syawal untuk visa. Itu bagus derajat. Baik, Eh, masih halo, masih selamat ada malam, lagi, Mas. Bapak? Pak Malam, Robi. Pak. Iya, J, maaf, saya J, selamat malam, Pak. Monggo. ya. Maaf, saya masukin terlambat memang. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saya bisa ngubungin ke mana yang di nomor ini juga, di nomor WhatsApp itu juga, atau kemana?
ke nomor yang pengundang, Pak. Yang Bapak mengundang ya. Pak Robi nanti diundang oleh Bapak gitu. Iya, iya, baik, ngerti. Heeh. Iya, Pak. Nanti bisa menghubungi yang mengundang Bapak, itu bisa nanti tanya-tanya lebih lanjut. Begitu, nggih, Pak, nggih. Sebelumnya, ya sebelum ini mau tanya, jadi berapa biayanya ya totalnya? Biaya total yang pertama 50 untuk tahapan dokumen internasionalnya, Pak. Terus nanti yang di bulan Desember itu tahapan untuk pengisian wallet di Nusuk itu lebih kurangnya 1 juta, tergantung dari kurs dolar pada saat itu nantinya. Dan selebihnya 70 adalah juta. pada saat itu 70 juta. Maaf, 70 juta. total 50, terus 50 ini untuk tahapan dokumen, Pak. Dokumen internasionalnya 50 juta. Terus nantinya di tahapan kedua 150, total kan 200 tuh. Nah, nanti Ya. pada saat pelunasan, pada saat visanya itu sudah keluar, yaitu 135 untuk tahapan terakhir. Itu visanya visa haji itu ya, Pak. Bisa haji, Pak. Bisa haji. Yang Cisco Bukan Heart ada visa, sebelah sini ya. ya kalau visa haji itu jelas bisa nanti terkoneksi ke Cisco Hats, Pak. Nanti Iya. dapat dapat kartu dari Kemenhatsnya juga yang warna oranye itu. Nanti yang bisa memasukkan kan yang sudah punya izin lisensi BIHK, Pak. Masa tunggunya berapa lama, Pak? Langsung, Pak. Tanpa tunggu lama, 2027 insya Allah. Oh. Selama tahapan keempat itu statusnya bisa terverifikasikan. Maka insya Allah di tahun 2027 bisa berangkat. Mulai harus setornya yang 50 juta itu kapan, Pak? Maksimal sampai dengan akhir Agustus, Pak Robi. Hmm. Maksimal, karena kita perlu waktu 1 bulan, ya 1 bulan sampai dengan tengahan September atau akhir September. Nanti untuk tanggal awal Oktober kita harus melakukan upload data. Hmm. Kalau saat ini kita nggak bisa upload data, memang dari nusuknya belum belum open gitu, Hmm. gitu Pak. Nah nanti di Oktober itu ya maksimal paling tidak di Oktober tengah itu kita sudah bisa tahu itu status verifikasi atau tidak. Kalau nanti statusnya terverifikasi, maka lanjut nanti pembayarannya di awal Desember sampai dengan pelunasan pada saat visa itu keluar. Jadi Eh, ter- Kalau kita 150 memang Desember, bertahap, Pak. 150 juta di Desember itu untuk pembayaran apa lagi ya? Untuk pembayaran apa ya? Yang 150 juta di Desember itu. Oh, untuk ini Pak, ini saya tunjukkan lagi ya Pak. E-wallet ya. Nah, di sini E-wallet terlihat ya dinusuk Pak. tadi ya, Pak? Ya, Belum. Desember ini untuk preferred kategori paketnya sama untuk pengisian walletnya Pak. Hmm. Ini di Desember Pak. Hmm. Nah, nanti untuk Januari itu baru untuk opening providernya. Provider untuk masyairnya sama hotelnya di sini semua. Hmm. Persentase kemungkinan visa di Kalau eh, visanya ada masih kemungkinan nggak ya visanya ditolak ya? Kalau sudah melalui tahapan ini kecil kemungkinan Pak. Bapak kan sudah masuk ke tahapan sini. Tapi kalau di tahapan keempat ini, ya, tahapan keempat ini kuncinya ada di tahapan keempat, Pak. Aplikasi ini terverifit atau tidak. Kalau tidak terverifit, ya nggak bakalan 5, 6, sampai 10 ini dilalui gitu. Tapi kalau misalkan Bapak sudah masuk ke tahapan activate your wallet, terus pembelian Hmm. provider, select package, gitu kan, ini Hmm. posisinya nanti akan approve. Tapi kalaupun nanti ada masalah di tahapan 89, ini nanti nusuk bisa melakukan refund, Pak. Nggak perlu khawatir, Pak. Tapi refundnya nanti tergantung dari besarannya, Pak. Gitu. Tetap ada refundnya. Jadi di nusuk itu kita bisa ajukan refund. Refund dia nggak balikin duit kita ke rekening kita di Indonesia gitu. Ke wallet, Pak. Baliknya ke wallet. Hmm. Oh.
Cuma nanti besaran refund nanti Bapak kan bisa open sendiri juga kan di kita nanti akan kasih juga untuk akses ke nusuknya juga gitu. Artinya Bapak pun juga bisa pantau selama ini kami kerjanya bagaimana. Kemudian kalaupun nantinya benar-benar muskilah kan masalah itu nusuk tetap akan melakukan refund, bisa melakukan refund. Cuman besaran refund nanti tergantung dari nusuknya ya Pak. Kita nggak bisa tentukan. Hmm. Oh, itu sampai kalau gagal ya. Hmm. Iya. Ya, ya, Oke, udah. baik Pak. Ya baik. Nanti kalau ada kurang, saya tanya lagi ke Baik, yang ini. baik Pak Robi. Sorry ya bapak yang ibu-ibu yang lain menunggu, jadi saya nanya bolak-balik. Terlambat saya datang. Tidak apa-apa, Pak. Ya, dengan senang hati, insya Allah, Pak. Pak Arif, untuk ini ada batasan umur kah, Pak Arif, untuk haji kuota internasional ini? Kalau umur sebenarnya ada Bu Sumi, ada. Artinya gini loh. eh yang paling penting jamaah ini sehat, ya, jamaah ini sehat. Kalaupun nantinya jamaah itu menggunakan kursi roda, mohon diberitahukan. Karena nanti dari panitia nusuk itu akan menyediakan kursi roda juga. Namun, ya kalau bisa kita himbau karena untuk haji sama umroh sangat berbeda ritualnya, gitu kan. Sebisa mungkin kami himbau itu ada pendamping. Jadi karena mutawif itu dari pihak nusuk bukan dari pihak kita, gitu kan. Kalaupun nantinya TL ini ada tiga jamaah yang menggunakan kursi roda, ya boleh-boleh aja. Namun pasti kena cas karena nggak mungkin tour leader itu gotong tiga orang gitu kan dengan jarak tempuh 2 kilo PP segala macamnya kan gitu kan. Nah, ini saya imbau kalau bisa menggunakan pendamping kalau nantinya menggunakan kursi roda atau yang sudah tetap kita nanti akan pantau Bapak Ibu yang reguler aja tetap sama kan ada istitoahnya kan. Yang plus pun juga sama kalau misalkan itu dinilai nggak layak untuk mohon maaf kesehatannya nggak layak untuk hajian ya kita tolak juga. Yang penting sehat kan. Ada juga yang umur 40 ditolak juga ada karena nggak sehat gitu kan. Ada, tapi yang 68, 70 masih sehat, masih kuat gitu kan. Ya kita terima gitu. Itu Bu Sumi. Pak, Eh, tadi ada Baik, Jadi baik, Pak. kalau Jadi dahili tidak kan maksimal syaratnya 58 atau sehat ya, 60 Pak. kan. Ya syaratnya sehat. Sama kayak Haji Plus sama. Ada istitoanya juga. Hampir sama. eh, Pak, Bu, maaf nih, maaf. Mumpung masih ada yang nanya. Eh, Ya Bu. Singkat aja. Kuota Baik. internasional itu maksudnya apa ya? Maaf, agak terputus Pak Robi. Bagaimana, Pak? Maaf, suaranya agak putus-putus, Pak. Iya, baik. ada acara seperti ini. Maksudnya bisa disingkat aja dijelaskan. Kuota internasional itu maksudnya apa ya? Oh, baik. Jadi gini Pak, kota Maaf. internasional itu kita mengambilnya kota itu dari negara yang minoritas Muslim Pak. Dari sini Pak. Nah Hmm, ini kita ambil oke. dari sini Pak. Ini dari nusuk Pak. Oke. Kita ambil salah satu dari sini gitu. Hmm. Dan ini Oke. orang-orang sana pun juga kalau mau hajian ya lewatnya dari nusuk Pak, tanpa biro, tanpa kementerian gitu. Hmm. Oke. Nah, cuman di nusuk ini tidak tertulis Indonesia, gitu kan? Karena Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, maka dikelola sama Kementerian Haji dan Umroh. Itu bedanya, Pak. Jadi nusuk ini kayak Traveloka, Pak. Hmm. Gitu, Oke, Pak. Pak. Jelas ya, Pak? Oke. Di? Nanti ada lagi Oke. pertemuan kayak gini kapan ya? Ini kemarin seminggu yang lalu kita ada Zoom juga. Terus kemudian Enggak, ya insya kapan Allah lagi? nanti Hmm. kalau nantinya teman-teman ingin Zoom lagi ya kita akan adakan Zoom juga gitu kan. Artinya ini lebih simpel sih Pak Oke. gitu.
Oke, baik. Terima kasih. Ini saya rekam kok, Pak. Nanti bisa saya bagikan untuk rekaman. Ini ada yang bertanya Pak Arif. Maaf Pak Arif, ini kan pakai visa internasional. Terus kalau berangkat apa dari negara sana atau dari Indonesia tapi dokumen dari sana? Begitu pertanyaannya Pak. Oke. Baik, yang pertama kita tetap berangkat dari Indonesia. Yang kedua, kita nggak perlu datang ke negara tersebut, gitu. Jadi, eh, contoh gini deh, contoh ya. Yang kita upload itu kan pakai SIM negara tersebut, gitu kan. Nah, nanti ke pengurusannya nggak perlu ke sana karena Bapak Ibu sudah punya SIM di sini, gitu loh. Jadi, SIM di sini itu sebagai bahan referensi sebenarnya, sebagai bahan referensi ketika Bapak Ibu itu akan bisa mendapatkan SIM dari negara yang kita akan tunjuk. Nggak perlu Bapak Ibu ke sana, gitu kan. Yang kedua, keberangkatannya tetap dari Indonesia, bukan dari Indonesia terus kita ke Australia, dari Australia kita ke Jeddah. Enggak, langsung langsung kita dari Indo. Kalau tahun lalu kita dari Indo, terus kemudian ke Malaysia dulu 2 hari jalan-jalan, itu kan, baru esoknya kita akan terbang dari Malaysia Jeddah. Kan. Jadi nggak perlu ke negara yang kita tunjuk, enggak. Itu Mas Sumi. Oke, sudah cukup Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi yang lebih detail, lebih lengkap, bisa menghubungi siapa yang mengundang Bapak Ibu masuk ke dalam Zoom ini. Misalnya taunya dari temannya ini siapa nanti dihubungi saja Bapak untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Misalnya Mas akan melakukan janji bertemu dengan Pak Arif, insya Allah bisa dibantu begitu untuk lebih memantapkan hati bagi bapak-bapak atau ibu yang mau mendaftar haji internasional dan insya Allah langsung berangkat di tahun 2027. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk biayanya tadi sudah disampaikan Bapak, biayanya itu 300 300 berapa Pak Arif tadi? 335. 300 berapa? 335. 300. Iya, 335 juta Bapak, harganya, biayanya. Nanti itu dibayar dalam beberapa termin. Jadi termin pertama adalah 50 juta, kemudian yang kedua 150 juta, kemudian nanti tinggal pelunasan sisanya. Begitu. Masih ada yang ditanyakan lagi Bapak? Insya Allah cukup. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh, ini masih ada. Baik, terima kasih Pak Herman Syah. Terima kasih juga Pak Agus Sudrajat. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan walaupun di online, insya Allah membawa berkah dan Allah Maha tahu niat hati kita masing-masing. Kita sangat rindu untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah menjadi wasilah pembuka jalan untuk bisa berhaji dengan khusyuk, dengan tenang, dengan lebih baik lagi. Dan insya Allah yang sudah daftar haji reguler maupun haji plus tetap bisa mendaftar haji kuota internasional ini dengan tanpa mempengaruhi atau mengganggu kuota reguler ataupun kuota plus yang sudah kita dapatkan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semoga berkah, semoga
eh, dikaruniakan rezeki yang melimpah, insya Allah kita bisa berhaji bareng-bareng. Ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Lukman Hakim, Pak Agus Sudrajat, Ibu Ana, Ibu Ari Juniarti, Pak Ustadz Budi Hidayat, Ibu Diah, Ibu Eni, Bapak Farid Abdurrahman, Bapak Haris, Bapak Herman Syah, Ibu Hesa Kartika, Ibu Hajah Yeni Tasikmalaya, Ibu Nin Semarang, Ibu Nur Sasi, dan Bapak Rahmat, kemudian Bapak Robianto Hari Purnomo, Bapak Sandi dan Dwi, Saukia, Wahyu, dan Bunda Winda. Terima kasih, semoga berkah pertemuan pada malam hari ini. Dan saya selaku pemandu acara, mungkin akan ada closing statement sedikit Pak Arief untuk memantapkan hati kita untuk sama-sama berhaji dengan haji kuota internasional. Apa ya? Ya, insya Allah dengan Bapak Ibu yang menghadiri Zoom pada malam hari ini, insya Allah Allah akan mudahkan selalu untuk mempunyai niatan untuk selalu berhaji. Nggak perlu berkecil hati ya bagi teman-teman semuanya yang ikut pada malam Zoom hari ini tetap berniatan ya minimal berdoa untuk bisa berangkat haji. Insya Allah Allah akan selalu mendengarkan keluhan kita, doa-doa kita, curhatan kita untuk bisa berangkat berhaji bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bersama dengan pasangan, keluarga, anak-anak, dan ibu dan ayahnya. Minimal paling tidak kita mendoakannya. Gitu Bu Sumi. Oh, ini ternyata Bapak Hermansyah ini dari Kalimantan Timur, Pak Arief. Masya Allah, jauh sekali. Bisa bersua kami dari kami di Jawa ini, Di Pak. Semarang kami, Pak. Alhamdulillah bisa bersua lewat di Semarang. Insya Allah monggo bisa silaturahmi ke Semarang, Pak. Ini Bapak Robianto menyampaikan tolong rekaman meeting ini di-share ke WA ya. Baik. Boleh Bapak nanti insya Allah di-sharekan ke WA-nya Bapak Robi. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.